Kalau ada legislasi center, kemudian ada perubahan terhadap undang-undang, apakah secara global, parsial, memasukkan satu ayat, satu pasal, atau dalam satu bab, menurut saya gampang tuh. Tinggal nanti keputusannya adalah keputusan politik gitu. Secara politik setuju atau tidak kan gitu. Bagi partai-partai misalnya lah, bagi partai saya dengan partainya Bung Fahri yang secara ideologi pendekatannya berbeda terhadap suatu undang-undang, kalau dianggap undang-undang ini katakanlah menguntungkan kelompok tertentu, maka ya bagaimana sudut pandang partai itu melihat persoalan itu. Jadi saya tetap mempercayai kalau ada legislasi center itu akan lebih baik dibanding dengan sekarang ini udah pembahasannya lama, nyusun dimnya lama, nanti datangnya juga bermalas-malasan karena tidak menarik. Kan rata-rata lebih menarik hal yang berkaitan dengan pengawasan begitu. Kalau pengawasan kan selalu perlu, tetapi kalau udah RUU legislasi, wah udahlah. Apalagi kalau legislasinya berat tentang antariksa begitu. Saya pernah tanya sama teman-teman yang membahas tentang antariksa, udah ngerti betul belum tentang undang-undang itu? Itu yang pertama. Yang kedua kepada Pak Firman, apapun yang dilakukan, kita ini kan sepakat bahwa persoalan korupsi ini sebenarnya menjadi persoalan yang paling dasar. Aturan main kita dengan segala kekurangan ya. Menurut saya kita diakui oleh dunia bahwa Indonesia mempunyai arah penyelesaian terhadap persoalan korupsi. Bung Fahri bisa mengkritik KPK berulang kali, tetapi KPK di luar negeri dianggap sebagai role model untuk menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi di dalam negeri. Bahkan ketika saya berulang kali diundang untuk bicara mengenai korupsi, KPK ini sebagai contoh. KPK Hong Kong dan KPK Indonesia digunakan contoh. Karena tidak banyak negara yang mempunyai keberanian seperti kita, mempunyai lembaga independen yang notabene seperti KPK sekarang ini. Walaupun plus minusnya masih ada lah. Tetapi saya dalam hal tertentu juga sepakat sama Bung Fahri. Lembaga apapun secara sistemik, kalau diberikan kewenangan yang terlalu besar dan melebihi dari kapasitas dirinya, pasti tindak pidana korupsi itu bisa terjadi. Di mana itu? Di lembaga ini. Sebagai contoh lah. Daripada menuding lembaga lain di lembaga ini. Bagaimana lembaga ini mempunyai kewenangan membahas 1.800 triliun dengan anggota-anggota yang katakanlah dalam persepsi publik masih berbagai aneka warna lah. Sehingga dengan demikian kalau kemudian ada penyalahgunaan seperti beberapa nama yang sekarang ini terjadi, yaitu tadi karena kelebihan kewenangan, kekuasaan yang dimiliki dibandingkan dengan tanggung jawab dia, sehingga itu ada proses korupsi terjadi. MK sebenarnya contoh paling konkret. Kalau MK tidak ada undang-undang pilkada, penyelesaian konflik sengketa itu ada di MK, maka saya yakin yang ada di MK, 3 dari unsur pemerintah, 3 dari DPR, dan 3 dari Mahkamah Agung, mungkin benar-benar adalah orang yang mempunyai wisdom, mempunyai pandangan, karena dia tidak ingin bersentuhan dengan politik praktis. Tetapi begitu mengurusi pilkada, dan ada pilkada yang perbedaannya itu hanya 12 suara. Pada tingkat provinsi yang terendah adalah Bali, 996 suara. Dan kewenangan itu mutlak ada pada MK, begitu diputuskan, tidak ada satu lembaga pun yang bisa menggugat itu. Termasuk ketika judicial review Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 mengenai pemilu. Pada waktu itu partai mempersiapkannya adalah proporsional tertutup sesuai dengan daftar urut. Begitu MK memutuskan judicial review terhadap satu pasal, dan pasal itu berbunyi secara proporsional terbuka, suara terbanyak, konstelasi di dalam partai itu berubah 100%. Pertarungan tidak lagi antara partai satu dengan partai lain, tetapi di dalam internal partai. Dan saya sepakat dengan Bung Fahri, karena keputusan kita tentang undang-undang pemilu legislatif itu 1 tahun sebelumnya, maka sekarang ini pertempuran basisnya adalah orang, dan pertempuran paling keras adalah di dalam internal partai masing-masing. Jadi tidak lagi kami bersaing dengan Bung Fahri misalnya. Kalau saya sama Bung Fahri dalam satu dapil,
Karena apa? Konstituennya Bung Fahri dan konstituen saya pasti akan berbeda. Maka dengan demikian pertarungan di internal PKS dan di internal PDI Perjuangan, inilah yang menjadi persoalan dalam sistem yang seperti ini. Nah, saya ingin sedikit mengenai trading influence tadi. Sebagai lembaga politik, terus terang aja, begitu masuk, begitu ini, belum ngerti apa-apa sudah dipanggil yang terhormat. Belum apa-apa, sudah menjadi yang terhormat. Itu sudah membedakan dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan sejak itulah sebenarnya ada yang bisa diperdagangkan. Contohnya sederhana saja. Kenapa bukan anggota DPR sekarang ini mobilnya pakai lambang DPR lebih banyak daripada anggota DPR sendiri? Saya, Bung Jaka, walaupun pakai RI, saya kan nggak pernah pakai RI dan nggak pernah pakai simbol apa itu DPR. Karena saya melihat begitu banyaknya masyarakat yang pakai simbol tadi yang sebenarnya bukan anggota DPR. Karena apa itu tadi? Karena adanya kekuasaan di sini. Minimal kalau ada simbol itu polisi nggak berani nangkap kalau 3-in-1 gitu. Yang sederhananya. Jadi itu dalam skala kecil, dalam skala besar, kewenangan di bidang anggaran, di bidang legislasi, di bidang pengawasan, pasti ada hal yang sesuatu yang katakanlah bisa mengarah pada abuse of power, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki. Yang terakhir kepada Bung Gusti mengenai peta korupsi, saya menyampaikan itu sudah lebih dari cukup, nggak perlu didetailkan. Kalau didetailkan nanti menjadi ceto welo-welo kalau Pak Amin bilang kan ceto welo-welo, terlalu jelas lah gitu. Terima kasih. Bang Fakih.